Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ustadz Muhammad Nelkom dari Pagi Bogor Pak. yang akan mengisi acara UMKM di bulan Ramadan ini dengan judul Libatkan Allah dalam Berniaga. Untuk itu, saya akan bacakan dulu kurikulum daripada Ustadz Nelkom. Beliau memang lahir di Lubuk Linggau, ya, tahun 72. Tapi sekarang dia tinggal di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dan Ustadz Nelkom berkeluarga dengan istri Nurbaiti dengan 4 orang anak dengan golongan darah O, pendidikan terakhir S1. Namun Ustadz Nelkom mempunyai riwayat organisasi yang sangat banyak. Jadi beliau wakil ketua di GMM PPA 45, jadi walaupun periodenya sudah lama, 93 sampai 94. Dia juga pernah sebagai Sekretaris Dewan Masjid Indonesia untuk Capture Gunung Sindur di tahun 2005 sampai 2010. Begitu juga sebagai Dewan Pembina Badan Dai Remaja Masjid di tahun 2008 sampai dengan 2010. Akhirnya juga sebagai Ketua DKM tahun 2007 sampai dengan 2014. Dan sebagai Dewan Penasehat DKM tahun 2014 sampai sekarang. Ustadz Nelkom juga sebagai pengurus pusat IKSS Jabotabek, juga sebagai pembina IKBM dan Dewan Pembina Rumah Quran Gemilang. Beliau juga sebagai penasehat UMKM Gunung Sindur, pengasuh pembinaan remaja Umar Ibnu Khattab, dan pengasuh pembinaan mahasiswa Abdurrahman bin Auf. Itu adalah kurikulum vitae daripada Ustadz Nelkom. Saya kira kami persilakan Ustadz Nelkom bisa langsung memberikan materinya, dan mari silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah al malikul haqqul mubin wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul awalin wal akhirin. Allahumma sholli ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzubillahi samii'in alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu hal adulukum ala tijaratin tungjikum min azabin alim. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu sabiru wassabiru warrabitu wattaqullaha wattaqullaha la'allakum tuflihun. Sadaqallahul azim. Yang kita hormati bersama Ketua UNK UMKM Naik Kelas Bapak Raden Teddy, insya Allah beliau selalu diberikan kemudahan-kemudahannya, kesehatannya, lancar dalam segala urusannya. Yang kita hormati host kita, pembawa acara kita, Bapak Hertanto, tabarakallah buat beliau yang telah menghubungi saya juga supaya kegiatan dalam kajian Ramadan ini di bulan suci Ramadan hari ke-15 ini terlaksana. Yang kita hormati juga, yang kami cintai, saudara-saudara kami seantero Nusantara, baik dari Sumatera, di ujung sana Banda Aceh sampai dengan Irian Jaya.
Yang mana skupnya pada pagi hari ini yaitu kita adalah skup nasional dalam UMKM naik kelas ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah diperkenalkan, nama saya tidak asing lagi ya, dengan sebutan mungkin jangankan nasional, internasional juga terkenal, tapi yang Telkom, bukan yang Nelkom gitu ya. Jadi meleset dikit, Muhammad Nelkom. Jadi terkadang kalau emak-emak manggil Muhammad Telkom, salah segitu Bu, kurang N-nya. Bercanda supaya kita ada rileks sedikit Bapak Ibu ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Subhanahu wa taala, ya tabarakallah, alhamdulillah di Ramadan Karim, di Ramadan ini kita dilancarkan saum kita, mudah-mudahan saum kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita selalu dimudahkan segala urusan kita, baik urusan dunia kita maupun urusan akhirat kita nanti. Mudah-mudahan dengan Ramadan Karim ini, keinginan-keinginan kita, baik dunia kita keinginannya, maupun akhirat, insya Allah kita menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala dengan maksudnya kita ke dalam surganya Allah, pintu Ar-Rayyan yang dipersembahkan untuk kita selaku muslim dan muslimat dalam menunaikan ibadah saum di bulan suci Ramadan 1444 Hijriah ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Subhanahu wa taala, dengan Ramadan Karim ini juga kita berniaga, baik berniaga dengan muamalah dengan insan-insan manusia yang ada di sekeliling kita. Kita berniatkan berniaga kita karena Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Subhanahu wa taala, seantero Nusantara, judul pada kajian Ramadan kali ini yaitu libatkan Allah dalam berniaga. Jadi gerak langkah kita karena Allah Subhanahu wa taala. Mudahnya kita untuk meraih sukses itu adalah karena kita bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu sekalian. Jadi meraih sukses sangat mungkin dan mudah untuk kita raih. Ya, bagaimana caranya supaya kita ya meraih sukses itu mudah? Yaitu satu-satunya jadikan Allah sebagai mitra sukses. Mitra sukses sejak melangkah dari awal perjalanan usaha kita atau perniagaan kita atau berbisnis kita ini. Mungkin selama ini kita belum maksimal memasang niat, innama na'amanu berniat karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan juga kita terlalu percaya diri bahwa dengan kemampuan yang kita miliki ini adalah karena diri kita, padahal itu adalah turut campur skenario dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun bermitra, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Subhanahu wa taala, kita akan mencari orang yang memiliki kekayaan yang banyak, rata-rata itu. Kita akan bermitra. Sepertinya highlightnya Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah bermitra, berniaga, yang apa yang dicari yang pertama kali? Yaitu Siti Khadijah yang kaya raya. Masya Allah, tabarakallah. Itu adalah mitra bisnisnya beliau. Sehingga menjadikan beliau ketika di usia 40 tahun itu, beliau itu sudah freedom finansial. Bebas dari finansial, mau apa saja, ditinggal mengatakan saja. Maka banyak Rasulullah itu berdiam diri, mencari, yaitu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Berdiam diri di Gua Hira. Dan istrinya Siti Khadijah ada di rumah. Ini tabarakallah bagaimana dengan usahanya? Karena beliau sudah memasang titik-titik usaha-usaha atau agen-agen atau reseller-reseller yang mana di pelosok seantara Mekah dan Madinah juga, Masya Allah tabarakallah. Oleh karena itu contoh suri tauladan kita adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal segala kekayaan berada di dalam genggaman Allah. Dan yang lebih membahayakan lagi, kita bermitra dengan nauzubillah min zalik. Jangan sampai kita bermitra dengan dukun, orang pintar, paranormal. Yang mana banyak ini dilakukan masih seperti ini. Ya nauzubillah min zalik. Kita berbisnis ini, berniaga ini, berdagang ini, kata orang Cibadung, Gunung Sindur itu, atau orang Kabupaten Bogor, ya berdagang.
Karena Allah Subhanahu wa taala. Padahal semua kekuatan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi pertanyaan kita, wahai Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimanakah caranya menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai mitra sukses dan mitra kemenangan kita supaya kita menang dalam dunia, kita menang dalam akhirat, kita menang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua permulaannya dilurus. Jika permulaannya itu baik, maka akibatnya akan baik juga Bapak Ibu. Sebaliknya, jika permulaannya jelek, maka akibatnya juga jelek. Ya. Akibat kita jelek karena kita bermain dengan api, yaitu menggunakan dukun, orang pintar, paranormal untuk menjalankan bisnis ini, maka hasilnya juga jelek. Demikian halnya ketika kita memulai usaha meraih kesuksesan, hendaknya kita mengawalinya dengan baik. Kesuksesan dan kebahagiaan adanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kesuksesan yang dicari atau ditempuh dengan jalan yang bukan jalannya hanya akan menghantarkan pada kehinaan Bapak Ibu yang dimuliakan Subhanahu wa taala. Jadi jangan sekali-kali kita melakukan perniagaan ini, ya, bisnis ini, perdagangan ini, yaitu tidak bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa yang perlu diperhatikan dalam sebuah meraih kesuksesan, ya Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, Bapak Ibu, libatkan Allah. Libatkan Allah. Libatkan Allah, ya. Jadi ketika kita berbisnis, berusaha, ya, berniaga, kita libatkan Allah. Setiap gerak langkah kita karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Jika kita ingin menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai mitra sukses kita dan mitra kemenangan, maka kita harus menjadi hamba yang baik, ya. Hidup yang lurus. Sering berdoa juga, sering-sering berdoa dan memohon kepada Allah serta melakukan amal-amal yang disukainya. Niscaya dia akan membukakan pintu-pintu pertolongannya kepada kita. Jika hal itu sudah dilakukan, insya Allah Bapak Ibu sekalian, ya, Allah akan senantiasa melibatkan dirinya, ya, dalam langkah sukses kita ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Subhanahu wa taala, yang tidak kalah penting, persembahkanlah kesuksesan dan kemenangan kita bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi untuk orang lain. Nafi'un lil ghairin, bermanfaat untuk orang lain, yaitu untuk membantu sesama. Sifat sosial kita, sifat charity kita, insya Allah ini akan menjadikan, menghantarkan kita, ya, masuknya surga Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, adalah menetapkan tujuan. Jadi kalau kita berbisnis ini, berniaga ini, berdagang ini, tetapkan tujuan dulu. Tetapkan tujuan kita. Bisnis akan sangat menguras waktu, tenaga dan pikiran begitu besar, Bapak dan Ibu. Sehingga jika tidak dilandasi tujuan yang jelas dan benar, maka akan sia-sia. Dan akan mudah rontok di tengah jalan. Tetapi jika niatnya benar, bisa bernilai ibadah, bisnis atau niaga yang kita lakukan juga akan menjadi bagian dari jihad kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah meluruskan niat, kemudian usaha kita berhasil, kesusahan itu akan kesusahan itu akan membuat kita lupa diri atau sombong. Ya, jangan lupa diri dan sombong ketika kita sudah sukses. Tapi hendaknya kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pertolongan dan perlindungannya kesuksesan mustahil bakal kita raih. Bapak Ibu yang dimuliakan Subhanahu wa taala. Kemarin saya beberapa hari yang lalu, ya, karena saya usahanya adalah di bidang herbal dan bidang voucher serta air minum. Ketika saya masuk ke distributor, salah satu distributor yang terkenal, khususnya Jabodetabek dan juga sudah merambah ke Jawa Tengah dan Jawa Timur, itu distributor herbal, dia membuat sebuah program selama bulan suci Ramadan, yaitu memberikan tiket umroh kepada para agen-agen herbalnya yang mengambil, mau berapapun belanja, ya,
itu distributor memberikan sebuah tiket atau voucher, silakan dimasuk di dalam kotak untuk secara nanti diundi untuk mendapatkan umroh gratis. Insya Allah akan berangkat setelah Syawal. Ini luar biasa menurut saya program-program ini. Karena beliau melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bapak Ibu yang Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, ketika kita untuk meraih kesuksesan ini adalah memilih usaha yang benar. Untuk menentukan atau memilih usaha yang akan kita jalani, ya, hendaknya memilih usaha yang benar. Artinya Bapak Ibu harus tahu bahwa usaha tersebut tidak melanggar hukum negara. Apalagi hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik di bidang pendidikan, produksi atau jasa. Yang terpenting ya tidak melanggar hukum. Memilih atau menentukan usaha juga harus diperhitungkan dengan seksama. Ya, mengenai produknya, tempat usahanya, pendistribusiannya dan promosi mengenai usaha. Karena faktor ini sangat mempengaruhi keberlangsungan usaha yang kita jalani Bapak Ibu sekalian. Jadi ini sangat penting sekali poin ketiga ini ketika kita memilih usaha yang benar. Ya, kita harus connect. Kita harus menentukan ya usaha ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cari yang usaha yang halal. Ya, banyak usaha-usaha yang tidak halal yang dilakukan oleh teman-teman kita di luar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena tidak melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijalankan dengan orang-orang yang benar. Nah, maksud dijalankan dengan orang-orang yang benar nah ini Bapak Ibu, ya terkadang kita tidak mempedulikan usaha yang kita jalankan dengan melibatkan orang-orang yang benar, ya. Baik dari permodalannya ataupun orang-orang yang bekerja dan terlibat dalam dalam usaha kita ini. Jadi kita memilih orang yang benar juga dalam ketika kita menjalankan usaha ini. Jangan sampai modal usaha yang kita dapatkan ya berasal dari hasil yang tidak benar juga, ya seperti hasil mencuri atau hasil korupsi juga. Nauzubillah min zalik. Begitu juga dengan orang-orang yang terlibat dalam usaha kita. Janganlah orang-orang yang tersebut para pelaku maksiat ya dan orang-orang yang fasik. Ini semua penting untuk mendapatkan keberkahan di dalam memulai dan mengembangkan usaha kita Bapak Ibu sekalian. Yang kelima Ibu Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah berdoa. Berdoa adalah wujud ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Bapak Ibu sekalian. Ya. Kita dianggap sombong jika sampai kita tidak berdoa apalagi melupakan doa. Hal tersebut ya kita tidak memerlukan pertolongan tidak perlu memerlukan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa bukan sekedar pelengkap, melainkan faktor pendukung utama sekali. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dengan kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya insya Allah usaha kita akan lancar, ya. Dengan itu ya kita membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa bukan sekadar pelengkap saja juga, melainkan faktor pendukung utama ketika kita mulai terjebak di dunia bisnis ini. Berdoalah di awal, di tengah dan di akhir dari kegiatan ya. Mudah-mudahan ya dengan kita berdoa ini maka kita selalu melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi kalaupun bermitra kita akan mencari orang yang memiliki kekayaan yang banyak. Padahal segala kekayaan berada dalam genggaman Allah. Dan lebih membahayakan lagi kita bermitra dengan yang saya sebutkan tadi. Yaitu jangan sampai kita bermitra dengan para dukun, para normal, dan lain sebagainya. Yang menjerumuskan kita kepada kefasikan. Bapak Ibu yang dimuliakan Subhanahu wa Ta'ala. Lalu juga saya akan menyampaikan sedikit bagaimana kita ini adalah contoh suri tauladan kita adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu adalah suri tauladan kita. Rasulullah adalah seorang saudagar, seorang pedagang, seorang berbisnis yang unggul dari segala bidang. Oleh karena itu kita selaku ya umatnya Rasulullah bolehlah kita sedikit-sedikit
bagaimana kita ini untuk mengundang rezeki Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu. Supaya rezeki ini lancar untuk kita semua. Ya. Ada beberapa cara kita untuk mengetuk pintu langit supaya rezeki kita ini lancar. Ya Bapak Ibu deh. Mungkin kita memberikan ya nasi kepada fakir miskin, ya rutin setiap kali kita lakukan. Ya, ada juga ya dengan mencium tangan ibunya, lalu dia minta doakan kepada ibunya supaya dilancarkan usahanya. Ada juga yang mengundang rezeki, yang mengumpulkan anak-anak yatim, mengusap kepala mereka, membelikan sesuatu untuk kepala mereka, sebagaimana diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Subhanahu Wa Taala, ada juga ya untuk karena kita untuk mengundang rezeki Allah, mengundang rezeki ini setiap pagi dan keluar ke tempat kerja atau tempat usaha kita rutin bersedekah kepada siapa saja. Rutin bersedekah kepada siapa saja. Apalagi sedekah subuh. Tabarakallah. Ini luar biasa sedekah subuh nih. Dasarnya sedekah subuh ini luar biasa Bapak Ibu. Ya. Jadi ketika kita pulang dari sholat subuh atau ada kencelengan atau kotak amal di masjid, lakukan kalau bagi laki-laki. Bagi ibu-ibu bagaimana? Ya mudah-mudahan di rumah ibu-ibu ada kotak amal dititipkan oleh masjid, oleh lembaga-lembaga yatim sehingga ibu bisa bersedekah setiap hari. Itu salah satu magnet mengundang rezeki Allah Subhanahu wa taala. Ada juga di setiap malam Jumat dia membagikan makanan kepada orang-orang yang tidur di jalanan. Ini jangan salah satunya adalah doa untuk menembus langit supaya rezeki kita selaku pelaku usaha ini tembus ya, kita mendapatkannya ya. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala. Juga ada juga ya salat subuh kita ya, dan juga beristighfar 100 kali dalam setiap harinya, bertadarus Al-Qur'an apalagi Ramadan ini ya hingga terbit fajar, berlama-lama di masjid sehingga mendapatkan surut. Tabarakallah. Ini luar biasa menurut kita ya. Menurut kita supaya rezeki kita ini adalah sampai kepada kita semua ini selaku pelaku usaha ini. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, ada juga berazam juga, bertekad, saya harus sholat 5 waktu berjamaah di masjid bagi laki-laki. Dan ini dia mohon kepada Allah supaya rezekinya lancar, itu adalah salah satunya. Kemudahan-kemudahan. Ada juga dia sholat duhanya berdoa ketika orang lain sudah sibuk. Dia memilih menghadap langsung ke penciptanya. Orang lain sibuk, dia sholat duha Bapak Ibu. Ini luar biasa. Ada juga ya, dan di sepertiga malam, tahajud, berbisik pada bumi, ya, dan terdengar di langit. Allah Subhanahu wa taala akan ridho. Hidupnya juga berkah ketika dia melakukan sholat tahajud. Ada juga macam-macam Bapak Ibu yang Subhanahu wa taala, ya. Ini menjadikan sebuah luar biasa buat ibu bapak kita sehingga rezeki itu mengalir deras kepada kita sehingga kita bisa melakukan sebuah pergerakan, sebuah ya ekspansi di lapangan untuk anak-anak yatim, untuk orang lain yang membutuhkan sehingga kita bermanfaat untuk orang lain. Nafi'un lil ghairin. Bapak Ibu yang dirahmati Subhanahu wa taala, kesimpulannya keimanan kita, kemauan kita, keikhlasan kita adalah modal utama yang dimiliki orang-orang yang beriman. Keimanan kita, kemauan kita, keikhlasan kita adalah modal utama yang dimiliki oleh orang-orang yang beriman yang menjalankan transaksi, bisnis, transaksi, perniagaan ini, perdagangan ini dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia menjalani kehidupan di dunia dengan modal tersebut, insya Allah mereka akan sukses ya. Mereka akan meraih ampunan dan surga Allah Subhanahu wa taala yang merupakan the great success. Kesuksesan tanpa batas, kata Bapak Mario Teguh. Tabarakallah. Dan tidak akan ada lagi kesuksesan yang menyamainya, apalagi melebihinya. Allah menjelaskan dalam firman-Nya surat As-Saff ayat 10 dan ayat 12. A'udzubillahi samii'in alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan suatu perdagangan yang menyelamatkan kamu dari azab yang pedih.
Jawabannya adalah tu'minu nabillahi wa rasulihi wa tujahidu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah dan dengan harta dan jiwamu, itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Bapak Ibu yang dirahmati Subhanahu wa taala, kiranya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sangat bermanfaat dan dapat mengambil hikmahnya, sehingga dengan hikmah ini bisa menjadikan kita pengusaha, ya, saudagar, ya, perniagaan kita menjadi sukses dunia wal akhirat, sehingga kita bisa bermanfaat untuk orang lain, bermanfaat untuk orang banyak, untuk sesama nafi'un lil ghairin. Tabarakallah wallahu alam bis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Nelkom atas waktu dan materinya. Mudah-mudahan membawa keberkahan bagi kita semua. Amin, amin. Dan kita lanjutkan langsung dengan tanya jawab. Tetapi sebelum tanya jawab, yang paling saya ingat walaupun ada 5 hal tadi yang disampaikan adalah di dalam berniaga selalu libatkan Allah. Utamanya di situ. Sebelum saya memberikan tanya jawab kepada yang langsung voice, tetapi saya bacakan dulu, hanya ada satu pertanyaan yang ada di chat, yaitu dari Ibu Nirmala Sari. Ibu Nirmala Sari ini menanyakan tentang sebuah kebersihan, Ustadz, terutama yang dia lihat di sebuah pabrik bakso milik temannya, tetapi mungkin kalau secara kehalalan, walaupun ada sertifikat halal, mungkin belum dilakukan, karena menurut bahasanya Bu Nirmala Sari ini adalah agak jorok gitu. Nah, karena agak jorok, maka apakah Islam kan mengajarkan tentang kebersihan sebagian dari iman? Bagaimana menyikapi hal ini, Ustadz? Terima kasih. Ya, terima kasih Bunda Nirmala Sari atas pertanyaannya. Ini mengingatkan kita semua, watawasau bil haq, watawasau bil shawq, watawasau bil marhamah. Keterkaitan dengan kebersihan ini, ya memang sepintas Bunda Nirmala Sari ini tidak menyebutkan secara detailnya. Tapi dengan bahasa jorok bisa kita asumsikan kemana-mana jadinya ya. Bisa dengan SOP-nya, ya. SOP-nya seperti apa atau bahannya gitu ya. Mudah-mudahan bahannya tidak, ya apa namanya, bahasanya tidak membohongin para konsumen. Insya Allah bahannya kalau bakso itu ya jelas ada bakso ayam, ada bakso ikan, ada bakso daging. Kalau bakso ayam ya jelas ayamnya ayam disembelih, sembelihnya secara syar'i dengan baik. Kalau ikan, insya Allah kalau bakso ikan ini mau dalam kondisi mati, mau dalam kondisi hidup, insya Allah halal. Tapi kalau ayam, ini hati-hati juga ketika bakso ayam ini. Ya, harus dengan secara ya yang baik, yang sesuai dengan tuntunan ya syariat yang dijalankan, yaitu syariat Islam. Kalau dia dipotong dengan syariat, diolah dengan syariat. Ya, jangan sekali-kali ketika ayamnya sudah mati, ya tidak disembelih, nah itu dikatakan bangkai, dijadikan bakso. Itu jorok, tidak boleh, itu haram hukumnya. Juga sama daging, bakso daging juga sama. Daging apa ini kategorinya? Kalau jelas itu daging sapi, ya insya Allah kalau perolehan daging sapi itu pengolahannya mulai dari pasar atau dari ini akan melalui proses SOP sesuai dengan syariah. Nah ini daging sapi. Dulu dari daging sapi, ya boleh bakso daging apa namanya tuh kerbau juga bisa. Asal jangan daging yang tidak disyariatkan dalam Islam. Itu yang dikategorikan jorok. Ini yang tidak boleh dalam Islam. Adapun pengolahan dalam sebuah pabrik atau dalam sebuah home industry, nah itu harus memperhatikan. Kita tidak ingatkan saja. Ya, cari tahu siapa orang terdekat di situ. Ya, sedikit-sedikit masuk atau bila perlu
hubungkan teman Bunda Nirmalasari ini dengan sertifikat halal, dengan sertifikasi halal, dengan teman-teman yang mengambil sertifikat yang lainnya, sehingga masuk kategori SOP. Ya, tujuannya kita sampaikan sehingga usaha Bunda yang menjalankan bisnis ini menjadi barokah, menjadi lancar, laris, ya banyak penggemarnya, ya khususnya untuk pengelolaan bakso, sehingga para reseller, para pedagang, ya para agen mengambil bakso dari pabrik atau home industri Bunda atau ibu bapak. Nah, ini sampaikan juga seperti itu, tapi jangan menyampaikan dengan santun, dengan baik, bila perlu dihubung-hubungkan aja dulu dengan instansi terkait. Ya hubungkan, Bunda, bahasanya gitu. Bapak, alangkah baiknya baksonya kan enak sekali nih. Alangkah baiknya dapatkan dulu dong sertifikasi halal, atau saya hubungkan dengan dinas terkait dah, supaya lebih lebih baik lagi berinovasi produk Bunda. Nah, ini kita memberikan masukan, tujuannya menghilangkan kata jorok tadi. Jangan kita menegur juga secara spontan. Ya, itu membuat seseorang itu tidak menyukai. Nah, kita dengan cara-cara kita, trik-trik kita, inovasi kita menyampaikan kepada pemilik pabrik bakso atau home industri bakso tersebut. Begitu Bunda Nirmalasari, mohon maaf. Oke, saya kira cukup jelas karena penjelasannya mulai dari bahan, proses maupun tempat produksinya harus bersih. Jadi sertifikat halal itu ada pada diri kita, bukan hanya sertifikat yang dikeluarkan oleh pemerintah ataupun MUI. Berikutnya saya persilakan ada yang raise hand dari Pak Asep Hendrianto. Kang Silakan, Asep, Pak. mangga Kang Asep, apa kabar? Alhamdulillah Pak Ustadz. Masyaallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana? Lancar furniture? Alhamdulillah Pak Ustadz. Ini webinar yang saya tunggu-tunggu Pak Ustadz karena saya berpikir bahwa makanya seperti webinar ini kan disebutnya siraman rohani. Jadi saya berpikir memang benar dunia kita kejar siang malam, tapi ketika kita tidak balance hidup jiwa kita, pikiran tidak tenang dan sejuk, cara mengambil keputusan bisnis pun jadi berantakan, dan penyejuk jiwa pikiran hati kita ya dengan mendekatkan diri ke Allah. Iya, amin. Membaca asma Allah seperti itu Pak Ustadz. Dan ini webinar kayak begini nih sangat-sangat kita butuhkan Pak Ustadz sebagai pebisnis. Alhamdulillah Pak Ustadz. Ada satu pertanyaan Pak Ustadz bahwa Islam itu mengatur hidup manusia, ngasih pedoman hidup kepada manusia dari dia mau tidur sampai bangun tidur. Segitu sangat lengkap dan sempurnanya. Ada doa-doa yang disiapkan untuk manusia bila ingin melakukan sesuatu. Sampai mau buang air kecil pun ada, mau makan pun ada. Yang jadi pertanyaan Pak Ustadz, doa untuk ini nih menghadapi para konsumen yang komplain mulu, bawel, gimana Pak Ustadz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Gimana Pak Hartanto, langsung apa? Iya, supaya nggak lupa Ustadz. Jadi langsung bertanya, nanti yang pertanyaan berikutnya kalau ada di chat saya sampaikan, kalau ada yang reset kita sampaikan. Langsung dijawab Ustadz. Langsung dijawab ya. Yeah. Baik Kang Asep, mudah-mudahan barokah usahanya. Furniture insya Allah, ya sofa-sofa di bulan menyambut Idul Fitri insya Allah akan banyak pesanannya. Amin. Amin. Baik Kang Asep, perihal bagaimana menghadapi para konsumen, ya user kita ini yang sedang menggunakan produk kita, tapi ada komplain-komplain. Ya, itu sebenarnya komplain itu mengingatkan bahwa lagi. Kita harus berinovasi lagi, kita harus membuat sesuatu itu lebih baik lagi. Baik dari produk kita maupun alat penunjang yang lainnya, toolingnya dan sebagainya, insya Allah itu akan mengingatkan pada kita selaku kita pelaku usaha tersebut. Tetapi Kang Asep minta doanya, Ustadz, minta doanya. Mudah Kang Asep istighfar, ya. Apalagi induknya istighfar dihafalin. Allahumma anta Rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wahdika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta.
Panjang amat kata Kang Asep. Nah, kalau sekiranya ada yang ngotot sekali, ya, konsumen yang ngotot sekali, ya bacakanlah Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asmihi say'un fil ard wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Semuanya bismillah, karena Allah Subhanahu wa taala yang ada di langit dan di bumi. Ini karena milik Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah, ya, luruh itu hati para konsumer yang ini tadi yang komplain kepada kita. Nah, ya, induknya istighfar. Sayyidul istighfar, Kang Asep. Banyakin Sayyidul istighfarnya. Ya. Sayyidul istighfarnya, induknya istighfar dibanyakin ketika kita menghadapi para konsumen atau user yang komplain kepada kita. Tapi ingat, ketika dia komplain, maka itu menjadi sebuah pembelajaran buat kita, sebuah menjadi inovasi kita ke depan lagi. Saya harus lebih baik lagi. Justru mengingatkan kita, gitu. Ya, justru mengingatkan kita, konsumen tidak akan komplain kalau sekiranya produk kita ada yang tidak sesuai dengan standar, gitu, rata-rata. Jadi ya, konsumen pasti akan komplain apabila produk kita tidak sesuai standar. Begitu Kang Hartanto, ya, Kang Asep, ya. Jadi jangan dianggap, wah, komplain terus ini, apa ya sekiranya? Oh, nah, kita perbaiki, bikin repair lagi produk kita sehingga ada, kalau memang nggak bisa di repair, nggak di-mate aja, dibuang, gitu, ya. Nah, insya Allah seperti itu, Kang. Hafal ya kalau Sayyidul istighfar, induknya istighfar. Insya Allah, Pak Ustadz. Alhamdulillah. Kasih, Yang satu lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asmihi say'un fil ard wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Dihafal juga. Siap, Ustadz. Ya, insya Allah. Ya, mangga. Ya. Ada pertanyaan berikutnya di chat, Ustadz. Jadi pertanyaannya adalah, apakah pinjaman modal usaha dari bank konvensional itu dibolehkan? Dan apakah masuk dalam riba? Silakan, Ustadz. Waduh, berat ini pertanyaannya. Ya. Pertanyaannya dari Pak Satrio, ya. Oh, Ayahanda Satrio, Masya Allah, berat pertanyaannya. Karena kita di Indonesia ini, konvensional itu sudah menjadi sebuah mitra kita juga, ya. Meskipun ada syariah, bank syariah di situ. Jadi kita tidak bisa mengesampingkan, tidak bisa menghilangkan bank konvensional ketika kita membutuhkan bank konvensional, ya. Dan bank syariah ketika kita sudah hakul yakin bahwa ini adalah sangat bermanfaat untuk kita dunia dan akhirat, monggo silakan ke bank syariah. Tapi kalau Bapak Bang Satrio, Pak Satrio, saya sepertinya di bank syariah ini pinjaman lunaknya atau apalah bentuknya, jenisnya pinjaman itu tidak sesuai yang diinginkan dengan seperti di bank konvensional. Maka sekiranya Pak Satrio ingin meminjam ke bank konvensional dan sudah komunikasi, ya, dengan teman-teman juga di sekelilingnya, ya, monggo. Apakah itu tergolong riba? Nah, sebenarnya tergantung niat kita. Tergantung niat kita. Mau di bank konvensional, bank syariah, juga yang membedakan adalah akad. Ya. Kita ke bank syariah itu ada akadnya. Ketika bank konvensional, memang nanti ketika kita minjam juga ada akad. Nah, niatkan akad itu yang menjadikan saling musyawarah kita, lapang dada kita bahwa kita tidak terjebak kepada sebuah riba. Mohon maaf, ini agak ribet pembahasannya, ya. Cuma perlu juga, karena saya banyak belajar, banyak membaca juga tentang ini, dan banyak bertanya dengan mendengarkan kajian-kajian dengan Pak Anton, ya. Pak Antonio itu sering kita sampaikan juga, beliau menyampaikan yang para pakar-pakar syariah, ya. Jadi ketika kita membutuhkan bank konvensional dan tidak ada di bank syariah, monggo silakan pakai bank konvensional. Ya, ketika kita membutuhkan, saya ulangin, ketika kita membutuhkan hanya ada di bank konvensional dan tidak ada di bank syariah, maka kita pakai bank konvensional. Nah, contoh juga Bapak Ibu, kita kredit mobil, kredit motor, ya. Kalau sekiranya ada syariah yang bersyariah, monggo. Tapi rata-rata adalah konvensional, maka kita pakai.
Nah, yang membedakan niat kita. Niat kita. Ketika kita akad menandatangani kredit mobil, kita dengan lapang dada saling musyawarah kita ada, dia juga menerima, meskipun yang membedakan aturan itu sudah ditetapkan oleh perusahaan tersebut. Perusahaan leasing atau perusahaan apa namanya itu bank tersebut. Nah, kita tinggal tanda tangan saja, tapi kita ridho, ikhlas. Insya Allah ya Allah, tidak ada jalan lain, karena ini saya membutuhkan, dan insya Allah saya berserah diri kepada Allah, maka bismillah, ini saya tanda tangani. Niat kita, ya niat kita. Karena yang membedakan kita itu adalah dengan syariah dan konvensional adalah akad. Kalau di syariah itu kan, di bank syariah itu kita ada sebuah wawancara. Syariah mampunya berapa Bapak? Nanti ada pilihan-pilihan. Pilihan-pilihan. Ada di sini, oh impaknya sekian, buat anak yatim sekian, dan sebagainya. Kalau di konvensional tidak. Langsung ada sebuah perjanjian yang memang melakukan itu sepihak. Tapi kita ridho, ikhlas menerima itu. Karena kita butuh, ya monggo. Ya, jadi jangan kita terkungkung oleh sebuah, waduh, ini masuk riba atau apa. Nah, yang jelas-jelas riba ketika Bapak Ibu melakukan pinjaman kepada rentenir. Ya, yang person to person. Ya, rentenir itu person to person mengelolanya sendiri. Dan itu bunganya di luar biasa. Dan ini bukan katakanlah kita, wah saya nggak ada lagi nih. Pokoknya jasa aja lah sistemnya. Jasa. Walau alam bisa, itu pemahaman saya. Sekiranya itu mau dipakai, monggo. Insya Allah tergantung niat kita. Sekiranya itu tidak mau dipakai, ya saya mohon maaf lahir batin. Bukan sebuah justifikasi untuk Bapak dan Ibu bahwa ini dibolehkan atau ini tidak dibolehkan. Tapi saya memberikan pandangan bahwa segala sesuatu itu innaman na'amunu bil niat kita. Niat kita yang membedakan kita adalah pada saat akad antara konvensional dan syariah. Itu saja Pak Satrio, mohon maaf kalau kurang kurang jelas. Monggo silakan ya. Jazakallah, syukran katanya, afwan. Ya, begitu. Saya kira sudah cukup di Pak Ustadz Nelkom. Saya persilakan barangkali yang mau raise hand lagi, bisa langsung bertanya kepada Ustadz. Monggo, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang langsung raise hand, yang langsung menyampaikan secara langsung kepada Ustadz Nelkom. Bukan Ustadz Telkom ya. Masya Allah, ini ada Depok, ada dari Palembang juga. Masya Allah, berkah. Saya baru buka chatnya nih. Mangga Bapak Ibu, silakan. Barangkali Bu Yus Mawar. Apa ini? Pak Nurwayudi. Bunda Koresen. Oh. Ya. Bunda silakan Bunda dari Aceh, Masya Allah. Boleh. Bunda Koresen Bunda. Siapa dari Aceh? Aduh. Bisa dibantu Bunda, silakan. Moodnya pencet lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mangga Bunda. Kalau masalah halal ke bank syariah, ya, itu ya. Bentar dulu, maaf saya nih. Ke bank syariah antar. Ya. Mangga Bunda. Webinar. Ibu mau bertanya atau menyampaikan pendapat, Bu Yusmawar? Ya, boleh. Memang kalau di masyarakat mungkin ada yang mungkin bermasalah dengan masalah
kehalalan setiap pekerjaan, mungkin ya, atau berhubungan dengan bank dalam meminjam uang. Tutup nih. Ya, lalu Bunda. Bentar. Bagi yang lain barangkali siap-siap untuk menyampaikan lagi kalau mau langsung berkomunikasi dengan Ustadz Nelkom. Pak Felix, barangkali Pak Felix Herman. Ya, mangga Bapak Ibu. Silakan. Azama ada, Masya Allah ini. Nah, ini ada bertanya lagi tuh. Pak Hartanto. Iya. Ibu dari Mataram. Dari Mataram tuh. Bu Mei dari Mataram. Langsung izin Ustadz katanya. Bagaimana hukum kita menjual produk yang belum kita miliki? Kalau istilahnya sekarang itu dropship, reseller. Banyak di online ini, Ustadz. Cukup gitu. jelas, Ustadz. Jadi cukup jelas. Maksudnya itu kadang-kadang dia nggak pegang produknya. Jadi masih punya orang lain itu. Tapi karena ada share flyer dan sebagainya, dia menjualkan kepada orang lain lagi. Atau juga, jadi intinya barangnya tidak dipegang dulu. Makasih. Ya, terima kasih Bunda Mei Mataram, tabarakallah dari Mataram ini ya. Bagaimana hukumnya menjual produk yang belum kita miliki? Ya, kalau istilahnya sekarang itu dropship ya, reseller. Memang sekarang kan eranya digital, bahasa anak muda digital marketing, ya. Jadi anak-anak muda itu sekarang itu mudah nyari uang, dimudahkan ya dengan Masya Allah ini. Selama kita mengalami 2 tahun COVID itu banyak ibronya ternyata Pak Hartanto. Kita lebih dekat dengan dunia digital marketing ya. Anak-anak SMA itu, anak-anak kuliah itu dia nggak punya uang, nggak punya produk, baju segala macam, datang ke Tanah Abang, ngeliatin baju jepret dipoto. Mau saya jual Pak? Boleh, boleh. Jepretnya dipoto. Pasang dia di Photoshop atau di Lazada atau di mana. Laku. Alhamdulillah tabarakallah. Nah, cara-cara inovasi dalam berdagang. Bolehkah seperti itu? Kita tidak punya produk, tapi kita menjajakan dagangan. Nah, kita tidak punya produk, tapi kita menjajakan dagangan itu atau produk itu. Mangga Bu, ini zamannya sudah berbeda. Boleh, ya. Asal jelas ada barangnya. Jangan ketika kita jual barangnya nggak ada. Nah itu yang repot ya. Jadi Bunda Mei Mataram, monggo silakan. Yang penting jelas dulu ada nggak produknya kita share ini. Khawatirnya nggak ada. Nah ini PHP nggak boleh, ya. PHP kepada konsumen itu nggak boleh kita kepada user. Tapi kalau ada produknya jelas ada di pabrik ini atau di home industri ini atau di toko ini jelas ada kerudung merek ini jelas saya akan menjualnya. Dan ibu apalagi ibu sudah ada sebuah akad, Bu boleh nggak saya ngejual produk ini? Boleh. Nah itu lebih ahsan lagi. Lebih ahsan lagi ketika Bunda Mei Mataram udah Mei menyatakan kepada pemilik usaha, Bu boleh nggak saya masarin? Boleh. Insya Allah barokah. Boleh Bunda. Karena sudah zamannya berbeda saat ini. Inilah bagian dari inovasi perniagaan. Ya, itu saja Kang Hartanto. Ya, ya sangat bijak. Sangat bijak, maksudnya itu sudah terjadi di masyarakat dan tadi sama dengan sebelumnya akad. Jadi ada
izin kepada pemilik barangnya. Tadi ada juga yang dari Bu Lucy ini menanyakan 5 hal yang disebutin tadi Pak Ustadz, berniaga dengan melibatkan Allah. Tapi sudah saya share ya, jadi para peserta yang ingin mengikuti dari materi yang terlambat tadi, ada sudah saya share di chat bahwasannya materinya Ustadz Ngalkom ada di sana. Ya, ini ada dari Bu Risa. Silakan Bu Risa. Ya, Mbak Bunda Risa. Wah, yang punya produk susu ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana mensikapi kalau ada konsumen yang sudah order di kita, minta dikirim barangnya karena kita saling kenal, tiba-tiba dia meng-cancel gitu kan, setelah beberapa hari barang itu sampai tapi belum melakukan pembayaran, terus kita tegur, tiba-tiba meng-cancel dengan mengembalikan. Nah, yang ingin saya tanyakan bagaimana cara etika yang benar secara sekarang kan zaman online ya, seperti yang Ustaz tadi bilang, serba canggih, semua serba HP. Kalau biasanya kan kita mengadakan jual beli itu dengan mentransfer duluan, baru barang kita kirim. Nah, karena sesuatu hal kita saling kenal, tiba-tiba minta dikirim duluan, ya kita saling sikoh aja gitu kan, percaya aja kalau nanti akan ditransfer. Nah, ternyata beberapa hari belum melakukan pembayaran, tapi barang dikembalikan gitu, dengan alasannya hanya yang laku saja. Nah, itu bagaimana ya Ustadz mensikapi adab amar yang seperti itu? Terima kasih. Ya, karena Pak Hartanto lanjut dijawab langsung ya, apa? Langsung aja Ustadz. Baik. Ya, terima kasih Bunda Risa. Perihal yang menghadapi konsumen ketika kita sudah kirim barang permintaan produk, lalu kita kirim, terus pembayaran belum, lalu dibayarnya ketika yang sudah yang laku saja, yang tidak laku dikembalikan. Nah, inilah etika berbisnis, etika berniaga yang kurang elok, ya. Kurang elok itu, tidak menjalankan syariah dalam Islam. Ya, ketika kita berbisnis, berniaga, akad awalnya mau seperti apa? Ya, kalau dia minta kirim sekian, ya kita kirim sekian dengan pembayaran, ya cash and carry, barang terima dibayar. Nah, adapun resiko laku atau tidak laku itu sudah menjadi sebuah perjanjian bahwa produk sudah dibeli oleh konsumen tersebut. Nah, tetapi konsumen tersebut menyatakan bahwa produknya yang laku saja disetor, yang nggak laku dikembalikan. Nah, ini akad awalnya seperti apa? Kalau akad awalnya seperti itu ya monggo nggak apa-apa. Tapi akad awalnya dia hanya membeli semuanya dan siap menjual dan tidak ada kalau laku dibayar, tidak laku dikembalikan, maka itu bisnis atau perniagaan atau berdagang tidak elok, tidak sesuai dengan yang dijalankan, yang disyariatkan dalam Islam. Jadi akadnya yang harus benar dulu ini, Bunda Risa. Ini akadnya bukan nggak benar ya, kurang tepat, kurang elok, kasih tahu aja. Nah, sekiranya kembali kepada pemilik produk. Ya, kalau sudah seperti itu ya kita ini kan manusia saling memaafkan. Diingatkan aja kepada konsumen tersebut, Bu, sebenarnya Ibu ya kurang tepat. Kita kan awalnya seperti ini. Kenapa Ibu mengembalikan produk yang tidak laku, yang laku saja Ibu bayar? Nah, ini sudah menyalahi dari aturan kesepakatan kita. Nah, tapi saya sih nggak apa-apa. Nah, ini tepat sekali itu bahasanya. Insya Allah rezeki kita lancar, Bunda Risa. Ya, mengatakan kalau saya sih nggak apa-apa, Bunda, bisa saya jual lagi ini produk. Tapi ini khawatir kepada bundanya. Tolong diperbaiki akad seperti ini. Nah, kita kasih nasihat. Watawasau bil haq, watawasau bil marhamah. Ketika kita saling menasihati adalah sebuah kasih sayang akan terjadi. Apalagi kita sesama muslim. Nah, inilah kita dipasang salam musoder kita. Dalam bahasa salam musoder itu ke lapangan dada kita. Nah, kalau dengan Bunda mengatakan begini, Bunda Risa mengatakan begini, nggak apa-apa Bunda, yang laku saja dikembalikan, yang tidak laku, ya monggo nggak apa-apa, nanti saya bisa jual lagi kok. Nah, bahasa Bunda Risa begitu. Cuma saya mengingatkan kepada Bunda, ya, supaya keberkahan terjadi kepada usaha Bunda juga,
Ya, dan kita tidak terjadi kepada yang lain, tolong dibenarin Bunda ya. Tata cara seperti ini. Bolehkah kita ngingatin? Boleh. Itu saja Bunda. Afwan. Ya, saya kira juga sudah cukup jelas. Dan kita lanjut ke pertanyaan atau raise hand dari Pak Safri Gumai. Silakan Pak Safri. Ya, Pak Safri, apa kabar? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih narasumber dan moderator. Saya ingin menanyakan kaitan dengan permodalan ya Ustadz ya. Kita di Indonesia ini di semua agama selalu kalau bicara modal itu selalu ke bank, baik konvensional maupun syariah. Gitu ya. Pertanyaannya adalah apakah ada lembaga lain, baik itu swasta ataupun komunitas, khusus Muslim, yang punya modal, permodalan yang kuat gitu ya. Tapi modalnya itu memang dari umat gitu ya. Yang sukarela, yang tidak mengharapkan apapun. Contohnya seperti siapa yang pengusaha tol itu yang bikin nasi gratis itu ya, makan gratis itu ya. Beliau kan tidak mengharapkan apapun. Tapi faktanya itu orang ada yang beli nasi 1 bungkus sampai 5 juta. Gitu kan? Nah, sehingga uang itu mengalir gitu. Terus bertambah. Ya. Lama-kelamaan dia bisa membuka rumah makan itu sampai di mana-mana gitu ya. Diikutin juga oleh salah satu pemuda Palembang yang juga sedang viral juga itu. Dia juga sama polanya seperti itu. Nah, sekarang kaitannya dengan modal. Apakah tidak bisa gitu ya? Ustadz sebagai mungkin banyak jamaah ya yang bisa membuat semacam sistem seperti ini khususnya untuk UMKM. Karena UMKM ini memang faktanya di modal yang sulit. Saya belajar dari Ustadz Heroman namanya itu Saung Balong Al Barokah, mungkin Ustadz tahu ya. Beliau membina itu dari kampung yang tadinya tanda kutip prostitusi, ya, persinggahan dari truk yang singgah ke sana. Nah, melihat kondisi itu dia hanya bermodalkan 500.000 untuk orang yang tidak mengharapkan kembali atau enggak. Kasih modal, kamu jualan bakso, kamu jualan ini segala macam. Faktanya itu berjalan gitu. Dan modal itu kembali karena orang kan malu Ustaz kalau dia pinjamin gratis tapi nggak dipulangin mau berbuat yang nggak kan mungkin berpikir juga. Mungkin jumlahnya ya memang kecil. Kalau kita langsung minjemin 500 juta atau 1 miliar ini juga berisiko barangkali kan. Banyak juga orang yang nggak benar orang kita ini gitu kan. Tapi UMKM ini kan tidak harus seperti itu. Dengan jamu gendong ataupun pecel ataupun apa gado-gado kan modalnya kan mungkin tidak sampai 1 juta. Kan? Nah, apakah ada pertanyaan lembaga itu yang swasta ataupun komunitas yang sudah dibentuk atau akan dibentuk untuk membantu para pengusaha UMKM ini sehingga UMKM ini dapat berkembang di seluruh Indonesia di semua sektor. Ya. Kita ini kan kelemahannya kan di setiap kecamatan tuh punya kearifan lokal, tapi tidak dikembangkan. Seperti contohnya daerah saya di Palembang, itu kan hanya pempek saja yang terkenal gitu ya. Padahal kearifan lokal di kecamatan masing-masing itu ada potensinya untuk dijual kepada pariwisata. Tapi persoalannya balik-balik lagi. Di kampung itu boro-boro mau modal, mau makan hari-hari itu susah. Tapi mereka punya potensi itu. Punya kemampuan SDM-nya gitu loh. Nah ini yang perlu dipikirkan ke depan. Saya kira ini peluang gitu ya buat kita umat Islam, khususnya Ustadz yang punya jamaah banyak, yang bisa dinilai, dipilah-pilah. Kira-kira ini orang yang jujur, ini orang yang benar-benar berusaha. Ya kan? Mungkin itu ya pertanyaan dari saya, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Safri. Bisa langsung Ustadz welcome. Ya, baik. Ayahanda Safri Gumai, Masya Allah, ayahanda kita. Dengan usianya, kalau saya boleh nobak ini ada 58-60 tahun usianya. Betul. Betul. Ya. Baik ya ayahanda.
perihal tentang permodalan, adakah sebuah kemitraan kemodalan ini yang memang dikelola oleh keumatan, oleh jamaah? Ada ya. Dulu trennya di tahun era 90 terus 2000 itu tren dengan BMT. Ya, mungkin ayah Anda kenal dengan BMT, Baitul Mawah Tamwil. Ya. Nah itu Masya Allah. Ya sekarang aja masih ada. BMT itu masih ada. BMT itu masih ada yang bisa membiayai teman-teman pelaku usaha UMKM. Itu. Terus untuk ke pemerintahan ada jalur Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, pakai proposal. Ya, pakai proposal cari tahu link ke Basnas kalau untuk permodalan ada. Ada juga di instansi yang sekiranya memang memberikan permodalan. Itu kalau Basnas itu ayahanda itu murni insya Allah hibah. Dananya hibah. Ya tergantung kategorinya kita. Modalnya mau berapa gitu. Ya. Tapi kalau modalnya sudah ratusan juta bentuknya udah berbeda. Nanti join bahasanya ya nanti seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya modalnya masih di bawah 100 juta, ada bentuknya hibah. Jangankan itu, ayahanda. Membangun sebuah lembaga usaha juga, lembaga usaha. Kalau saya katakan lembaga usaha, contoh. Ayahanda punya yayasan. Lalu ayahanda yayasan sudah terbentuk, sudah ada jenis unit usahanya pendidikan atau koperasi di situ, atau rumah Quran seperti saya. Nah itu bisa mengajukan, namanya dana hibah, bansos, bantuan sosial kemasyarakatan. Nah ini saat ini sedang dibuka, justru banyak kalau di Jawa Barat itu sedang dibuka bansos hibah itu, bantuan sosial yang namanya RKB, ruang kelas baru keagamaan dan sebagainya. Itu nilainya sampai 500 juta. Itu murni hibah tanpa dikembalikan dari pemerintah, dari anggaran pendapatan daerah. Itu ada. Kalau usaha kita di bidang pendidikan, yayasan maupun perusahaan yang sifatnya memang membutuhkan modal. Nah, UMKM kita, contoh juga, maaf, di dalam yayasan Ayahanda Sapri juga mungkin ada di situ warung atau unit usaha. Bisa itu, ya. Yang penting di situ sudah ada yayasan yang sudah Kemenhum, berbadan hukum. Ya, sudah berbadan hukum, akte notaris bahasa ininya. Nah, itu bisa mengajukan ke pemerintah. Linknya kemana? Ya, cari tahu. Insya Allah, ya bisa ke kelurahan, bisa ke desa, atau mohon maaf, kepada teman-teman yang punya link ke sana. Oh, kata Ustadz Nelkom ada bansos hibah. Ada, buka. Namanya SIPD. Ya. Apa sistemnya itu SIPD. Itu semua daerah ada. Kabupaten, kota, provinsi ada SIPD itu. Kita pakai sistem semua. Nah, melalui proposal, ajukan proposal itu. Tapi syaratnya akte ada lembaga sudah diakte notariskan. Sudah berbadan hukum. Kemenhum. Ahunya udah ada. Ya. Dan persyaratan-persyaratannya seperti surat domisili usaha dan sebagainya ada semua. Nah, pertanyaannya, insya Allah Ayahanda Sapri ada ya permodalan yang tanpa dikembalikan, namanya hibah. Atau Ayahanda juga bisa menggali CSR yang ada di sekeliling perusahaan-perusahaan, biasanya ada CSR. Itu juga bisa kita gali. Dan bisa bertanya kepada yang lainnya. Mohon maaf, itu sedikit pencerahan untuk supaya kita mendapatkan modal usaha. Nah, ya. Oke, ada yang mau disampaikan lagi Pak Sapri? Itu ada sambungannya soal di chat itu Pak. Apakah untuk RKB apakah ada programnya di Basnas Pak? Kalau RKB rata-rata ruang kelas baru ini adanya di kabupaten kota dan provinsi.
ruang kelas baru. Untuk saat ini ada program ruang kelas baru keagamaan judulnya. Nah, kalau Bunda punya unit usaha lembaga pendidikan, mau ke yayasan yatim apa atau yayasan apa bentuknya atau koperasi, bisa mengajukan itu. Tadi di unmute ya, saya sekarang udah dibuka. Saya ingin melanjutkan sedikit ya. Silakan. Apa yang disampaikan Ustadz tadi, itu saya tahu, benar adanya itu. Tapi fakta di lapangan begitu sulitnya kita ya. Sekarang kalau saya bicara modal yang hanya 500.000 atau 1 juta, apakah harus seperti itu gitu loh untuk membantu UMKM kita? Nah, kalau itu saya tahu, Ustaz. Semua orang udah tahu semua apa yang Ustaz sampaikan, ya, mulai dari CSR, apalagi CSR, Ustaz. Itu sulit sekali, Ustaz, untuk dapatnya. Orang-orang tertentu saja, ini mohon maaf aja, faktanya seperti itu. Apalagi sekarang dalam dikaitkan dengan politik, ya. Orang-orang yang ada di situ aja yang dapat. Kawan-kawan kita yang benar-benar sudah berjibaku, benar-benar untuk usaha, itu enggak. Saya tuh sampai ke kuliner yang paling kecil gitulah, ya, masuk di situ. Itu faktanya memang mereka sulit sekali untuk mendapatkan apa yang Ustadz sampaikan tadi. Iya, ya. Di mana nih kelemahannya gitu loh? Sumbatannya ini di mana? Itu yang perlu diterobos ya. Gitu Ustadz ya, sekedar diskusi aja. Iya, ya Hayanda. Melanjutkan lagi Pak Hartanto ya. Terima kasih masukannya. Ada masih dari Pak Satrio tadi Pak melanjutkan karena mungkin masalah yang dia lihat juga. Apakah enggak, tadi Pak Hartanto, mohon maaf, dari Pak Ayahanda Sapri tadi, Gumai tadi, nanti sedikit saya jelaskan sedikit aja nih. Ya, insya Allah Pak Sapria, insya Allah ya, untuk memang sebuah kita ini Muslim ini seperti ya apa kata Rasulullah, ya banyak tapi seperti buih di lautan gitu ya. Kita saya enggak innallaha yuhibbul ladzina innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilillah sofan ini ya, meskipun itu sudah ada di dalam dalam Al-Quran bahwa kita harus merapatkan barisan, merapatkan saf kita, tetapi tentang muamalah ini sendiri kita masih lemah. Betul apa kata Pak Sapri tadi dijelaskan. Nah, insya Allah ya, sekiranya memang yang paling terbaik itu adalah dari persaudaraan atau dari rekanan yang memang percaya kepada kita, ya saling membantu, takaful tapahumnya itu jelas sehingga bisa membantu usaha kita, itu yang terbaik daripada kita ke bank konvensional atau ke bank syariah yang lain. Yang jelas gantungnya kita harus membayar lagi dan terjerat lagi nanti dengan hutang yang ada. Mending kita cari pinjaman lunak kepada saudara atau rekanan yang memang percaya kepada kita. Insya Allah itu menjadikan sebuah keberkahan dan usaha kita jadi lancar, ketimbang kita mencari-cari ke tempat yang lain, justru kita berujung kepada sebuah kepatalan. Ya, kita akhirnya usaha kita gulung tikar karena kita harus melunasi hutang-hutang yang kita ada. Tapi kalau dengan kita ada rekanan, ada saudara kita, ada teman kita, ada sahabat kita yang siap mensupport kita, monggo. Kalau kita untuk saat ini biasanya memang kembali ke masjid-masjid yang ada. Nah, masjid kita ini tidak seperti yang ada di Indonesia ini lagi viral, masjid Jagakarya saja yang siap memberi modal usaha untuk para pedagang-pedagang kaki lima gitu. Kalau masjid tempat saya tinggal paling bisa membackup yaitu ketika buat santunan-santunan saja. Jadi ini yang perlu kita benahi semua. Jadi PR kita, PR keumatan kita, memang kita harus kuat di bidang ekonomi, kuat dalam permodalan, sehingga kita bisa melakukan sebuah inovasi pergerakan perekonomian yang baik yang memang dianjurkan, yang sudah menjadi suri teladan kita, contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu Ayahanda Sapri, insya Allah ya. Ya, terima kasih Ustaz. Saya lanjutkan ke nyambung dengan Pak Satrio tadi. Dia bertanya, apakah ada
lembaga perlindungan konsumen khususnya di syariah, karena kan sekarang banyak usaha-usaha, lembaga-lembaga, perusahaan yang mengatasnamakan dirinya sebagai syariah. Tapi mungkin beberapa, saya tidak tahu semua apa tidak, bahwa ujungnya adalah ada sebuah ketidaksesuaian sehingga merasa dia ditipu. Ya, baik, Ayahanda Satrio, pertanyaannya menarik sekali ini. Sebenarnya ranah ini adalah ranahnya Bapak Teddy yang sudah punya link luar biasa dalam UMKM kita, dan juga beliau tergabung dalam Kadin Pusat. Terus seperti juga Pak Hartanto selaku pembawa acara kita. Tapi ada kalanya tidak masalah buat pertanyaan ini. Nanti Pak Satrio bisa ngeling ke Bapak Raden Teddy bersatu dalam UNK ini, ya UMKM naik kelas ini, sehingga pertanyaan-pertanyaan ini bisa kita minimalisir ini, dan bisa kita lakukan sebuah perbaikan lah ke depannya. Nah, mengenai pengusaha yang melabelkan bisnisnya syariah seperti properti, umroh, dan lain, tetapi berujung pada penipuan. Nah, sebenarnya itu khususnya umroh, kebetulan saya juga sama ya, salah satu pengelola umroh juga, yang insya Allah umroh yang jelas itu adalah umroh yang jelas dengan akadnya, yang ketika akad dengan konsumen itu nilainya, kalau untuk saat ini jangan sekali-kali kita diiming-iming umroh itu nilainya di bawah 27 juta. Waspada. 29 juta juga kita waspada. Di bawah 30 lah. Di bawah 30 juta itu waspada kita. Ya, mending kita nyari yang kredibel saja, yang sudah terpercaya, yang sudah jelas, ya. Kalau ada ya travel yang melabelkan umroh berangkat 32, 33, 34, insya Allah aman ahsan. Ya, dengan kondisi saat ini. Tapi kalau sudah di bawah 30, hati-hati. Ya, hati-hati. Nah, ini untuk bisnis umroh. Kalau properti juga sama, banyak penipuan-penipuan juga. Nah, ini hati-hati juga kita kalau properti ini. Kita lihat dulu akadnya jelas. Ada enggak ini lahan yang mau dibangun? Akadnya seperti yang membiayai ini kan, properti ini kan pengembang ini biasanya koneknya ke perbankan. Kita cari tahu dulu, ya, adakah pengembang ini ada join, ada kerjasama dengan perbankan, sehingga ini membantu kita bahwa ini ahsan, ini baik, boleh kita melakukan sebuah jual beli atau akad untuk di bidang properti. Yaitu Pak Satrio. Ya, saya ada beberapa informasi yang perlu saya sampaikan, bahwa Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN yang mengelola perlindungan konsumen secara nasional, jadi baik konvensional maupun syariah, kebetulan komisionernya adalah Pak Dr. Mufti Mubarak, yang juga sebagai Dewan Penasihat Komunitas UMKM Naik Kelas. Jadi Pak Mufti Mubarak. Oke, itu tambahannya untuk tentang perlindungan konsumen. Terus ada lagi Ustadz yang berkaitan dengan Mbak Mei Mataram tadi masih menyampaikan lagi. Mungkin ini juga sebagai informasi saja, dia mengatakan bahwa ada Yayasan Gerakan Infak Dunia. Bank Infak ini membuat di daerah masing-masing dengan fantasisin Badan Pusat. Saya nggak tahu apakah yang dimaksud ini yang digagas Pak Sandi, atau barangkali Ustadz tahu tentang Gerakan Infak Dunia. Terima kasih. Ya, saya baru tahu ya Yayasan Gerakan Infak Dunia ini, tapi belum pernah membaca secara detailnya, hanya namanya saja. Jadi saya tidak bisa memberikan penjelasan tentang Yayasan Gerakan Infak Dunia, khawatir salah. Nah. Ya, oke. Mbak Mai tadi sudah menyebutnya memang itu gerakan dari gagasan Pak Sandi. Itu hanya informasi saja. Barangkali ada yang mau raise hand lagi atau berkomunikasi langsung dengan Ustadz Nelkom.
Saya lagi Pak Ustadz mau nanya. Oh, Ya, Pak enggak, Asep, silakan. enggak. Pak Asep. Mumpung Ya, ada Anda. Mumpung ada Pak Ustadz, kalau saya mah ingin bertanya tentang doa-doa aja Pak Ustadz. Karena kuncinya di doa. Doa menembus langit Ya. Pak Ustadz. Pak Ustadz, kalau misalkan ini Pak Ustadz, ada konsumen yang mau saya presentasikan nih, desain sama RAB-nya. Doanya apa nih Pak Ustadz? Biar solo deal gitu. Terima kasih Pak Ustadz. Masya Allah. Allahumma inni a'udzubika minal hami wal hazan wa a'udzubika minal ajazi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhul wa a'udzubika min ghalabatin daini wa qahri rijal. Apa? Bapak bisa beli zikir buku Al-Masurat. Ya. Referensi saya. Silakan beli zikir referensi buku itu harganya 5.000 perak. Ada, coba Bapak ketik di Lazada atau mohon maaf saya sebutkan itu. Ketik di apa namanya tuh cari tahu Al-Masurat ya. Di situ banyak kumpulan-kumpulan doa. Harganya hanya 5.000 perak. Yang sugro saja, jangan yang kubro. Kalau yang kubro terlalu berat nantinya. Sugro hanya 5.000 perak itu harganya. Kalau saya memberikan ini kan khawatirnya nanti atau boleh di chat nanti saya sampaikan di nomor saya 0812 1320 1573. Ulangi Pak Ustadz. Ya. 0812 0812 13 20 15 73. Iya, insyaallah nanti saya saya ketik nanti. Tapi alangkah hasannya memiliki sendiri bukunya doa-doa kumpulan doa-doa Al-Masurat. Ya, betul. Pak Hayanto ya, Pak Hendrianto. Masya Allah. Awalan Bapak datangnya tadi ya. Harus diberikan ini hadiah nih Pak Hartanto. Masuk duluan beliau. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Iya, Pak Asep masuk duluan dari tadi dia. Ya, Ustadz. Kita lanjut lagi. Ada yang mau bertanya lagi? Monggo silakan. Sambil menunggu teman-teman Ya, yang mau bertanya Pak Ustadz. ada yang raise hand dari Bu Ika Dahlia. Monggo dibuka, Bu, atau di mute-nya. Ya, udah Ya, kedengaran Pak. Dengaran, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah jelas ya Pak ya? Sangat jelas. Terima kasih Pak Ustadz dan Hakim. Ini saya ingin sedikit bertanya berkaitan dengan sekarang ini kan marak di beberapa masjid itu mengembangkan seperti membuat tempat-tempat usaha untuk disewakan gitu ya, atau dia itu menyewakan beberapa counter dan sarana untuk perniagaan itu, sarana itu sendiri dibangun di sekitar masjid gitu ya Pak, di dalam lingkungan masjid. Sarana itu sendiri dibangun berdasarkan dana dari istilahnya entah infak entah apa dari istilahnya sumbangan dari jamaahnya. Nah masalahnya yang pernah saya alami ini, saya ingin mengakses sarana tersebut, tapi sepertinya sarana-sarana ini dimonopoli oleh sebagian oknum atau entah pengelola masjid atau apa, sehingga kami sendiri yang sebagai jamaah tersebut di masjid tersebut tidak susah untuk mendapatkan akses untuk bisa memasukkan produk kami ke tempat usaha tersebut gitu loh Pak. Gimana menurut pandangan Ustadz mengenai hal ini? Terima kasih.
Langsung aja Ustadz, karena udah jelas. Ya, dari Ibu siapa tadi? Ika. Ibu Ika, Ika. Bunda Ika ya. Dari Ya. mana Ibu Ika? Bunda Ika dari mana? Saya kebetulan di Tangsel, tinggal di Bintaro. Oh ya, Masya Allah. Dekat dengan kita ya, nggak jauh, Tangsel Bintaro ya. Iya. Lalu lalang juga. Ya baik, Bunda Ika, menjawab pertanyaan dari Bunda Ika, tadi menyebutkan di lingkungan masjid ada sebuah space, tempat, unit usaha yang dibuatkan awning-awning lah ya, bahasanya, bahasa kasarnya gitu, awning untuk para pelaku usaha, baik itu kuliner maupun yang lainnya. Nah, yang jadi pertanyaannya itu adalah awning-awning itu, lapak-lapak tersebut dimonopoli oleh salah satu personalisasi pengurus DKM, betul ya? Ya, betul mungkin seperti itu. Saya juga kurang mengerti juga. Nah, baik Bunda, ya sebenarnya intinya seperti ini. Biasanya DKM tersebut membuat sebuah unit usaha, membuat lapak-lapak atau awning-awning tersebut melalui surah, melalui musyawarah, yang kegunaannya untuk memfasilitasi jamaah yang ingin ya berniaga atau berdagang di situ. Dan di situ ada sebuah pembagian. Biasanya yang kita ketahui ada sebuah pembagian unit usaha tersebut, ada pembagian kos untuk kemakmuran masjid atau operasional masjid, ada kos untuk pengelola. Nah, ini dikatakan pengelola Bapak itu mungkin ya. Ada juga kos untuk lingkungan, mungkin ada RT RW ya, karena itu harus berizin dari pemerintahan juga, dan juga ada kos untuk sosial, biasanya seperti itu. Nah, sehingga ini harus dikelirkan dulu permasalahan ini, tabayun ya, bahasa anak mudanya check and recheck, betulkah seperti itu ya, sehingga tidak ada sebuah kesimpang siuran informasi. Saya mengatakan bukan fitnah, bukan ya, tapi kesimpang siuran informasi. Ini harus ditabayun atau dicek and recheck, karena ketika teman-teman yang duduk di DKM itu mengemban amanah, ya insya Allah akan memperhatikan adab-adab yang baik. Nah, ketika ada personalisasi oknum yang memonopoli kegiatan itu, ini juga sama. Harus diingatkan. Diingatkan siapa mengingatkan? Yaitu masyarakat atau pelaku usaha yang sudah di situ, menyampaikan kepada pengurus. Menyampaikan kepada pengurus atau pengelola. Nah, sehingga ini jelas nantinya. Sehingga tidak berbuah dampak yang kurang baik di mata masyarakat, di mata jamaah, di mata para pengurus dan pengelola lapak tersebut. Itu Bunda. Jadi minta kejelasan dulu, tabayun sejelas-jelasnya, apakah betul-betul kita baru ini, oh iya, ada kesalahan, kita sampaikan, menyampaikan ke pengelolanya. Kalau sekiranya yang memonopoli itu akan sulit menerima masukan atau saran dari kita melalui perantara yang lain. Kita melalui perantara yang lain. Sulit juga perantara yang lain, nah kita tembus ke pengurus DKM. Siapa ketua DKM di situ? Dengan menyebutkan usulan ini inisialnya dirahasiakan, sehingga menjaga hubungan Bunda dengan personalisasi oknum tersebut. Demikian Bunda. Ya, terima kasih Ustadz. Bu Ika. Bu Nelti ya. Kalau Bu Nasiatul barangkali bisa resen dulu ya. Saya nggak tahu nanti mau yang ditanyakan apa. Saya beri kesempatan kepada Bu Neti lebih dulu. Bu Neti Farisa. Silakan Bu Neti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali. Saat ini dengan UMK Naik Kelas ada beberapa hal yang menjadikan penguatan dari batiniah kita, menjaga dari usaha kita yang halalan dan thayyiban. Izin Pak, mau bertanya tentang tadi perjalanan umroh. Sekarang itu kami banyak ditawarkan dengan adanya berangkat, ini berbeda kalau biasanya berangkat uang dulu,
lalu berangkatnya belakangan, sekarang berangkat duluan, uangnya belakangan. Ya, ada disponsori oleh suatu bank Islam, yaitu contohnya ada bank yang mungkin mengenal di Indonesia dengan syariah, lalu ada dari bank konvensional itu seperti itu dengan perinciannya ada harga yang berbeda. Mas, ya, harga berbeda, yaitu adalah harga yang normal case dengan yang dicicil. Tentunya biasa persyaratan sesuai dengan bank konvensional yang biasanya dengan dan sebagainya dinyatakan lolos itu yang dibiayainnya seperti itu berangkat. Nah, pertanyaannya itu di situ kan pasti berangkatnya, pasti waktunya dan sebagainya, promonya biasa. Lalu apakah ini dari hukumnya itu halal, bukan halal, artinya bagaimana itu? Karena kan itu kita pergi untuk menunaikan ibadah suci. Tentunya sih kalau dari ibadahnya sih dari hotel ke masjid kan gratis, mungkin seperti itu. Tapi pemberangkatan ini sistemnya seperti itu, bagaimana Ustadz untuk menyikapinya? Karena ini kan ditulisnya seperti ada halal di bawah pengawasan MUI, tapi di dalam hal pembiayaan ada memakai nilai uang yang berbeda seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ustadz langsung. Ya, Bunda Nelti Pariza, Masya Allah, tabarakallah pertanyaannya. Bolehkah? Boleh. Ya, karena sudah mulai kajian dari MUI. Dari MUI Syariah sudah ada di situ, apalagi Bank Syariah dibolehkan. Cuma di sini kan kita sudah menggebu-gebu ingin ke tanah suci. Tapi ada cara ini. Nah, ini bagian inovasi nih. Inovasi berniaga juga. Ini berniaga karena melibatkan Allah langsung. Ya, bolehkah kita melakukan umrah seperti? Boleh. Caranya saja berbeda. Ya, berangkat bayar belakangan boleh, asal akadnya jelas. Bunda juga harus membayarnya. Ya, ketika selesai berangkat umroh dibayarnya juga rutin. Harus rapi, jangan sampai tertunda-tunda atau hold gitu ya. Nah, ini hati-hati juga, sehingga di luar dari kesepakatan. Nah, yang jadi kita ini manusia, al-insan mahulul khotawanisan, ya, manusia itu tak luput dari lupa dan ya dosa gitu. Terkadang kita sudah melakukan, oh iya tenang, insya Allah saya berangkat dulu nanti bayar kemudian. Ya, gampang sekali ngomong, tapi setelah berangkat, ya. Dan kita sudah merasa, oh berat juga ya bayarnya. Nah, ini hati-hati karena kita sudah dikelabui oleh ya tadi buhul-buhul, setan-setan yang menggodai kita. Nah, hati-hati. Maka bolehkah ini dilakukan? Boleh dengan sistem seperti itu. Dengan catatan karena ini sudah diawasi oleh MUI. Ya, kita jangan meragukan kalau sudah ada ya bayanat atau pengumuman atau yang namanya bersifat himbauan dari MUI, itu insya Allah sudah jelas ya. Nah, itu apalagi dilakukan oleh Bank Syariah. Cuma dijaga. Nah, kehati-hatian tetap dijaga. Uang, ya alhamdulillah bisa kita lunaskan. Tapi kalau kita belum punya uang, mau nabung dulu, baru kita berangkat, monggo. Kalau kita belum punya tabungan, ada yang menawarkan, ya baiknya saran saya adalah alangkah baiknya separuh dibayar, separuh ditunda, nanti sepulangnya. Bunda pulang dari umroh bertambah-tambah jadi ibadahnya ya mabrur gitu ya, untuk ibadahnya insya Allah bertambah-tambah hanya hingga terjaga ibadah yaumiyahnya, ibadah hariannya. Ketika ibadahnya hariannya terjaga, maka hubungan dengan insya Allah baik. Itu Bunda. Ya, cukup
Bu Nelti. Ya, sudah Oke. mendekati waktu zuhur, Iya, Pak Tanto ya. iya. Saya yang di Jawa Timur malah sudah duhur nih, Pak. Masalah. Ya mungkin kita cukupkan kali ya. Iya, Udah 1 saya jam kira. setengah. Masuk 2 jam. Oke, saya kira waktu kita juga sudah masuk duhur, dan beberapa mungkin wilayah Jakarta dan sekitarnya juga bentar lagi duhur. Saya kira acara hari ini bisa kita cukupkan, dan kami sebelum menutup acara ini mohon doa kepada Ustadz Nelkom untuk kami semua, semoga acara-acara di UNK ini, apalagi di UNK Ramadan, semua mendapatkan berkah, usahanya bisa lancar. Amin. Mohon doanya Ustadz. Ya, mari Bapak Ibu semua kita beristighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad fil awalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam radhiyallahu bi sahabati Rasulillahi ajma'in. Amin amin ya rabbal alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'ama khuyuka fi umazida. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim azimi sultanik. Allahumma sholli ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha jamil akhwalil afwad wa taqdilana biha jamil hajan wa tutahhiruna biha jamil syai'at wa tarfauna biha indaka lad darajan wa tubaliguna biha sulghaya min jamil khaira fil hayati wa ba'dal maman. Allahumma a'inni ala zikrika wa sukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afun tuhibul afwa fa'fu anna ya karim birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana dzunubana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Rabbana innaka ghafurur rahim. Ya Allah ya Rahman ya Malik ya Qudus ya Salam ya Razzaq ya Razzaq ya Razzaq. Berikanlah ya Allah kepada kami ya Allah pelaku UMKM UNK UMK ini ya Allah kemudahan-kemudahan, kelancaran usaha kami, kelancaran niaga kami, kelancaran bisnis kami ya Allah, sehingga bisnis kami, niaga kami, perdagangan kami ya Allah barokah dunia, barokah akhirat, sehingga kami bisa bermanfaat untuk Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Dengan Ramadan ini ya Allah, jadikanlah usaha kami ya Allah mencari rezeki yang sehalal-halalnya Allah, sehingga pelaku UMKM yang seluruh seantero Nusantara ya Allah melakukan ya Allah kebaikan-kebaikan untuk keumatan ya Allah, untuk umat Islam ya Allah, untuk saudara-saudara kami ya Allah, baik yang sedang mengalami konflik ya Allah, baik yang sedang mengalami kesusahan ya Allah, dan mudahkanlah ya Allah urusan kami baik dunia dan sekali ya Allah untuk akhirat kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, akhirnya ya Allah kabulkanlah doa kami ya Allah, lancarkanlah doa kami ya Allah, kabulkanlah doa kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Afwan minkum, mohon maaf lahir batin kepada bunda semua, bapak-bapak semua. Ya, mohon maaf al-fakir ini apabila ada kata salah, apabila kata yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Nelkom. Saya moderator Hertanto mewakili para pengurus UNK dan para panitia mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ibu semua. Semoga kita mendapatkan keberkahan bersama. Terima kasih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya Pak Hartanto, Bunda semua, izin pamit ya. Ya, selamat menjalankan ibadah.